Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan untuk Minggu 12 setelah Trinitatis pada hari ini dari 2 Samuel pasal 7 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Daud telah menduduki tahta kerajaan sebagai raja pemersatu ke-12 suku Israel. Dialah raja yang membangun nasionalisme Israel, yang hari ini juga menjadi ikon, menjadi harapan yang dibayangkan, diharapkan oleh bangsa Israel akan tetap berdiri, sebagaimana doa Daud yang kita baca hari ini. Karena Allah berjanji memberkati keluarga Daud, keturunannya, sampai selama-lamanya, dan kerajaan Daud kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, sebenarnya Daud merencanakan untuk membangun bait Allah. Setelah ia bisa menguasai seluruh wilayah Palestina, ke-12 suku bangsa Israel itu sudah duduk manis, nyaman di seluruh tanah Palestina sesuai dengan pembagian kepada Yosua. Dia sudah membangun istananya yang megah, tetapi bait Allah belum ada. Masih ada tempat kemah, persis seperti ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Belum ada bangunan gedung
tempat yang permanen bagi Allah untuk bangsa Israel boleh datang beribadah menyembah Tuhan. Karena itulah dia bermaksud untuk membangun bait Allah. Tetapi apa yang dikatakan Allah kepada rencana Daud tersebut? Nabi Nathan menyampaikan pesan Tuhan kepada Daud. Bukan engkau yang membangun rumah bagiku, tetapi akulah yang membangun rumah bagimu. Inilah yang menjadi kunci sehingga iman Israel, iman Daud yang sampai hari ini menjadi dambaan. Bukan apa yang dibangun oleh tangan manusia yang akan permanen dan menetap, tetapi yang dibangun oleh Allah. Kalau Daud bercita-cita membangun bait Allah yang megah, itu sebenarnya cita-cita dan harapan manusia, dan itu tidak kekal. Apa yang dibangun oleh manusia itu tidak kekal, tetapi apa yang dibangun oleh Allah itulah yang kekal. Allah berjanji dengan janji yang kekal. Allah tidak berjanji untuk hal-hal yang sementara. Janji Allah adalah kekal, tidak akan berubah. Tapi kalau janji manusia, berubah situasi, berubah pikiran, berubah selera, berubah kondisi, lingkungan, akan gampang berubah. Dan itulah yang terjadi. Karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi kepada bangsa Israel kemudian hari, dengan bangunan bait Allah yang sangat luar biasa megah yang dibangun oleh Salomo, anak dan keturunan pewaris tahta Daud, itulah yang menjadi sumber masalah sampai hari ini. Sehingga akhirnya karena bangunan yang sangat luar biasa megah bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu, saya sudah hitung-hitung bahan yang dipersiapkan Daud dan yang juga disumbangkan oleh banyak raja-raja, termasuk permaisuri atau ratu dari Sheba, dari Ethiopia. Itu kerajaan yang makmur dulu, Ethiopia. Banyak raja-raja di sekeliling Israel menyumbangkan emas, permata, kayu-kayu yang sangat berkualitas tinggi untuk membangun bait Allah. Dan itu dikerjakan pada masa Salomo. Ratusan ton emas murni untuk membangun bait Allah. Saya pikir tidak pernah akan terjadi sepanjang dunia ini ada bangunan semegah dan semewah bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu. Ratusan ton emas untuk melapis semua dinding dan semua perangkat-perangkat ibadah, pakaian-pakaian. Saya pernah hitung-hitung ratusan ton emas murni. Lain lagi permata-permata yang indah, lain lagi untuk bangunan itu kayu-kayu yang berkualitas tinggi yang disumbangkan oleh kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Karena itu saudara-saudara, apa yang dibangun oleh Salomo itulah justru menjadi sumber masalah sepanjang sejarah sampai hari ini. Dan itulah kenapa sampai sekarang Yerusalem bergolak terus menerus.
Ganti-ganti bangsa menduduki, menguasainya untuk merebut kekayaan yang ada di bait Allah itu. Yang pada akhirnya Yesus sendiri memang mengutukinya. Yesus meratapi bait Allah itu dan mengutuk. Tidak akan ada lagi nanti dua batu yang bertindih. Dan yang benar, tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancur lumatkan semua batu-batuan di bait Allah itu, dilumatkan karena mengandung emas, permata. Dan sisanya itulah sekarang tembok ratapan. Karena apa? Karena bait Allah yang begitu megah luar biasa itu sudah dipuja-puji, dikultuskan dan diidentikan dengan Allah sendiri. Sehingga Allah sendiri jadi tidak mau lagi tinggal di rumah yang dibangun oleh Salomo itu. Segala kejahatan terjadi dan orang-orang jahat bermaksud merampas kerajaan-kerajaan sekelilingnya, berperang untuk merebut kekayaan yang ada di bait Allah, dan itu yang terjadi. Makanya Yesus mengutuki bait Allah itu, dan itu tidak akan pernah berdiri lagi. Tetapi cita-cita Israel sampai sekarang akan membangun, dikatakan bait Allah yang ketiga. Tetapi saya percaya apa yang dikatakan Yesus itu tidak akan pernah terjadi. Kalau itu dibangun kembali, maka Yesus akan datang. Karena apa? Justru Yesus mengatakan, rombaklah bangunan bait Allah itu, maka aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Yang dimaksud oleh Yesus adalah kebangkitannya. Kebangkitan Yesus itulah yang sesungguhnya bait Allah bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai pengikut Yesus, orang-orang Kristen, gereja, kita inilah bait Allah. Bukan gedung ini bait Allah. Bait Allah yang didirikan oleh Allah, bukan yang didirikan oleh manusia, yaitu Yesus yang bangkit. Dialah bait Allah kita. Makanya Yesus menjadikan kita juga sebagai bait Allah, di mana rohnya tinggal di dalam kita. Bait Allah yang sesungguhnya adalah tubuh kita, persekutuan kita. Di mana ada orang menyerukan nama Tuhan Yesus, 2 atau 3 berseru di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus katakan, disitulah aku ada. Itulah bait Allah. Itulah gereja. Jadi gereja bukan gedung. Gereja adalah 2 atau 3 orang, apalagi lebih, yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesus berjanji, di situ aku ada. Makanya gereja itu adalah tubuh Kristus. Persekutuan kita inilah tubuh Kristus. Saudara-saudara, kemudian apa yang dikatakan oleh Daud di dalam doanya? Setelah Nabi Nathan menyampaikan jawaban atas niat baik Daud itu, kita lihat di ayat 5 ya. 2 Samuel 7 di depan dari bacaan kita tadi. Tuhan menyuruh kepada Nathan mengatakan kepada Daud, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Masakan Daud, masakan kita. Kok kita manusia yang mau membangun rumah bagi Tuhan? Alam semesta ini adalah rumah Tuhan. Terlalu kecil
bangunan yang dibangun oleh manusia untuk menjadi rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan membangun manusia, membangun keluarga, membangun rumah tangga, membangun keturunan bangsa menjadi rumah Allah. Itulah bangsa Israel. Dan kitalah sebagai Israel yang baru di dalam Yesus Kristus. Karena itulah maka Daud datang dengan sujud menyembah. Dia langsung datang ke hadapan Tuhan. Dia tidak lagi sampaikan melalui Nabi Nathan. Karena janji Allah itu sungguh menggetarkan hatinya. Siapakah aku ini Tuhan sehingga engkau berjanji sedemikian kepada hambamu yang hina ini? Aku ini hanya manusia yang hina. Hanya sebagai gembala domba bapakku Isai. Tetapi kenapa engkau berjanji kepadaku, mengangkat aku setinggi itu untuk menjadi kerajaan yang kekal keturunan Daud? Karena itulah maka dia datang dengan cara tidak lagi menyampaikan kepada Nabi Nathan, tapi dia yang datang sendiri sujud ke hadapan Allah di kemah yang menjadi tanda kehadiran Allah baginya adalah tabut perjanjian. Dia datang sujud menyembah kepada Allah di depan tabut perjanjian itu. Inilah yang diucapkannya. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, Alkitab mengajarkan kepada kita, firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita bahwa Allah membangun manusia. Allah berjanji kepada Daud melalui nabi-nabi juga bahwa manusialah menjadi rumah tempat tinggal Allah, hati kita. Di dalam hidup kita lah Allah mau tinggal. Bukan di dalam bangunan. Bukan di dalam gedung yang dibangun oleh tangan manusia ini. Apa yang dibangun oleh manusia itu adalah sementara. Dan bahkan sering menjadi sumber masalah. Yang akan mengundang juga orang berbuat jahat. Seperti bangunan yang dibangun oleh Salomo itu. Karena kemegahan dan kemewahannya, raja-raja dari sekelilingnya berusaha untuk merebut dan merampok harta kekayaan di bait Allah dan menghancurkannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini selalu saya tekankan. Kita akan membangun gedung sekolah minggu. Gereja kita bagus sudah. Tetapi ada gereja yang saya kenal masih begitu bagus, indah, megah gereja itu. Karena berlimpah-limpah uangnya dihancurkan, dirobohkan, dibangun lagi yang baru. Apa gunanya? Dihabiskan dana yang begitu besar. Padahal gereja gedung yang bagus, masih sangat bagus. Lebih dari yang layak. Ya terutama waktu di Papua saya ya. Ada GKI Paulus itu. Gereja yang sangat megah di depan rumah gubernur di Angkasa di Jayapura itu. Ya karena di Papua kan anggaran daerah itu banyak untuk gereja. Berlimpah-limpah uang di situ. Dihancurkan, dibangun lagi. Dan begitu banyak gereja-gereja kita juga. Jadi orientasinya bangunan, bukan manusia.
Nah, sehubungan dengan itu saya selalu tekankan bangunan yang akan dibangun di depan gereja kita ini, gedung sekolah minggu, untuk apa itu? Kalau hanya bangunan. Tapi saya mau berjuang dan kita lakukan bersama. Kalau manusia yang kita bangun dengan fasilitas yang nanti sudah tersedia di situ. Yang kita bangun adalah manusia. Gedung perlu sebagai fasilitas. Tapi kalau tidak ada pembinaan untuk membangun iman, percuma. Itu akan menjadi sumber masalah. Dan begitu banyak coba kita lihat di gereja-gereja tetangga di sekitar kita yang ada sopo godang, ya. Lihatlah. Di mana-mana ada gereja, ya katakanlah gereja HKBP, di sampingnya sopo godang, itu menjadi rebutan lahan itu. Parhaladu rebutan nanti. Lihat HKBP Sudirman itu. Itu menjadi objek cari uang di situ. Tidak dilakukan pendidikan. Tidak ada pembinaan. Gereja jadi cari uang. Ya pendeta senang berkipas-kipas dengan uang. Parhaladu ya rebutan di situ. Karena banyak yang menyewa, besar sewanya, berkelimpahan uang. Sementara jemaat yang lain begitu sulit untuk kehidupan yang layak. Nah, sehubungan dengan itu juga saudara-saudara, ya saya mau supaya gereja kita ini, jemaat kita ini tidak berorientasi kepada fisik. Bangunan perlu, tapi sekedarnya saja. Tapi dibangunlah manusia yang siap untuk dipakai Allah, menjadi alat kemuliaan Allah, menjadi para pemimpin, orang-orang yang bisa menguasai politik, dagang, ekonomi, kecerdasan. Dengan itulah maka bangunan ini juga saya harapkan. Dan mari kita bersama-sama berjuang untuk membangun itu segera. Tetapi dibangunlah program untuk apa itu digunakan. Dan karena itulah saya mau capek membina semua seksi-seksi, tim-tim yang sudah dibenahi di gereja kita ini. Tapi masih banyak yang sulit untuk mengerti dan mau ikut. Tapi nantilah tahun 2024 bulan 4 itu periodisasi, kita akan persiapkan dengan baik. Siapa-siapa yang betul-betul mau dipakai Tuhan untuk membangun manusia, untuk program-program pelayanan kita ini ke depan. Dan hal yang kecil saudara-saudara, di depan kita itu ada kotak. Itu kotak diakonia, poti parasian. Saya mau kita juga sedikit apapun yang kita bisa masukkan ke situ. Itu baru berjalan sekitar 2 bulan. Bulan lalu hasilnya hanya cukup untuk membeli 15 kg beras 3 karung. Dibagikan kepada jemaat kita yang memang sangat membutuhkan. Dan saya lihat jemaat kita ini banyak yang sungguh-sungguh prihatin ekonominya. Karena itu mari kita mulai sesuatu yang kecil. Berikanlah dengan hatimu, masukkan ke kotak yang di depan itu, poti parasian itu. Seksi diakoni, Dewan Diakoni akan mengelola itu dengan baik dan selalu dipertanggungjawabkan setiap bulan itu akan dibelikan sembako, disumbangkan untuk jemaat kita yang memang sangat prihatin. Banyak jemaat kita yang sangat prihatin. Itulah salah satu cara yang kita perlu lakukan. Apalagi nanti kalau sudah dibangun, berdiri gedung sekolah minggu itu. Ada banyak yang harus kita kerjakan program untuk membangun
manusia. Kita bukan mau membangun gedung. Gedung perlu, tetapi tujuannya adalah untuk membangun manusia, membangun iman, membangun karakter, membangun kerajaan Allah. Karena itulah maka apa yang dikatakan oleh Daud ini boleh kiranya juga kita terapkan dan menjanjikan kepada kita bahwa Allah juga mau membangun manusia, membangun kerajaannya, membangun orang-orang yang betul-betul siap untuk dipakai Allah memenangkan pertandingan zaman ini. Dunia ini membutuhkan anak-anak Tuhan. Indonesia ini membutuhkan anak-anak Tuhan. Gereja ini membutuhkan orang-orang yang betul-betul sebagai orang yang jujur dan mempunyai integritas, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan itulah kerajaan Allah. Allah membangun manusia, bukan membangun gedung. Manusia membangun gedung, tapi mari kita undang supaya kerajaan Allah berdiri. Ketika kita juga mempersiapkan program pelayanan yang menyentuh, membangun kepada manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, janji Allah kekal adalah membangun manusia, bukan membangun fisik, bukan membangun bangunan, tetapi membangun manusia, keluarga, dan keturunan bangsa. Kitalah yang sudah diberikan Tuhan juga janji itu. Gereja, orang percaya, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur ketika Engkau juga memberikan janji-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau juga berjanji kepada hamba-Mu Daud, bahwa Engkau membangun kerajaan-Mu di dalam kehidupan manusia yang percaya, hamba-hamba Tuhan, keluarga Daud. Begitupun kami sebagai Israel yang baru. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu itu juga iya dan amin di dalam Yesus Kristus bagi kami sebagai orang-orang percaya yang telah Engkau tebus dan selamatkan dari dosa dan kematian. Berkatilah, urapilah setiap anak-anak-Mu, kami yang berkumpul di bait-Mu ini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kerajaan-Mu sungguh dibangun dalam diri kami, dalam hidup kami, dalam persekutuan kami, dalam keluarga rumah tangga kami, dalam bangsa kami. Dan jadikanlah kami sebagai wujud nyata kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, bagi bangsa kami Indonesia, bagi masyarakat di lingkungan kami, dan bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, janji-Mu kekal selama-lamanya. Jadikanlah kami juga bangunan bait-Mu yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.